warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wahyuni dengan NIM 1901726 dari Prodi Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat filsafat, filsafat alam, dan 3 tokoh besar filsafat, yang merupakan materi dari mata kuliah dasar-dasar filsafat dengan dosen pengampu Ibu Siti Ainim Liusti. Untuk memahami hakikat filsafat, kita dapat melihatnya dalam 3 bagian, yaitu pengertian filsafat, objek filsafat, dan sistematika filsafat. Pengertian filsafat dari segi arti kata. Secara etimologi, filsafat berasal dari kata Yunani, yaitu philosophia. Philos berarti cinta atau sahabat. Sopial sopos yang berarti kebijaksanaan atau kebenaran. Berdasarkan asal-usul, philosophia atau bahasa Latinnya berarti cinta kepada kebajikan atau sahabat kebajikan. Sedangkan menurut pendapat ahli yaitu yang pertama Plato. Menurutnya, filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada, yaitu ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli. Yang kedua Aristoteles. Menurutnya, filsafat ialah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran, yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika, atau filsafat menyelidiki sebab dan asas segala benda. Dari 2 sumber pengertian filsafat tersebut, dapat kita simpulkan bahwa filsafat ialah ilmu yang menggambarkan usaha manusia untuk mencari dan menemukan kebenaran atau kenyataan, baik yang mengenai diri sendiri maupun segala sesuatu yang dijadikan objeknya. Yang kedua adalah objek kajian filsafat. Objek kajian filsafat terdiri dari 2, yaitu objek material filsafat, ialah segala sesuatu yang menjadi masalah filsafat, atau segala sesuatu yang dimasalahkan oleh atau dalam filsafat. Yang kedua, objek formal filsafat, ialah usaha mencari keterangan secara radikal atau sedalam-dalamnya sampai ke akarnya tentang objek material filsafat. Yang ketiga adalah sistematika filsafat. Sistematika filsafat juga terbagi menjadi 3, yaitu aliran filsafat. Aliran filsafat yang pertama adalah ontologi, ialah aliran filsafat dalam persoalan kebenaran. Yang kedua aliran epistemologi, ialah aliran filsafat dalam persoalan pengetahuan. Dan yang ketiga aliran aksiologi, ialah aliran filsafat dalam persoalan nilai-nilai. Yang kedua, cabang filsafat. Filsafat memiliki banyak cabang diantaranya metafisika atau bersifat fisik, logika, etika atau bersifat moral, estetika atau bersifat seni, epistemologi atau bersifat teori pengetahuan, filsafat sejarah dan filsafat politik, dan sebagainya. Yang ketiga, ciri-ciri filsafat. Yang pertama bersifat komprehensif atau menyeluruh, kedua bersifat mendasar atau radikal, ketiga spekulatif, keempat sistematis, dan kelima bebas. Materi kedua adalah filsafat alam. Yunani terkenal dengan berbagai mitologi atau mite. Manusia pada waktu itu menggunakan mite-mite untuk mencari keterangan asal-usul tentang alam semesta dan segala kejadian-kejadian di dalamnya. Meskipun mitologi Yunani memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang alam semesta, sayangnya jawaban-jawaban tersebut diberikan dalam bentuk mite yang lolos dari kontrol akal atau radio. Banyak sekali tokoh-tokoh filosofis Yunani kuno, di mana dengan pemikiran mereka muncul berbagai ilmu pengetahuan dan kesimpulan-kesimpulan tentang alam semesta yang hingga saat ini masih bertahan. Tokoh tersebut yang pertama adalah Thales. Thales berasal dari Miletus. Ia merupakan orang pertama yang mencari jawaban atas pertanyaan tentang asal segala benda alam ini. Ia berpendapat bahwa asal segala yang ada ialah air. Air yang senantiasa bergerak dan tidak pernah diam, dipandangnya sebagai asas kehidupan segala yang ada. Yang kedua adalah Anaximenes. Ia berpandangan bahwa yang menjadi dasar bagi semua benda dan kehidupan di alam ini ialah udara. Pandangan ini dikemukakannya dengan landasan pemikiran bahwa manusia dan semua makhluk hidup itu bernafas,
yaitu mengambil udara yang melingkupi alam semesta. Yang ketiga adalah Herakleitos. Ia berpendapat bahwa tidak ada yang kekal di alam ini. Segala sesuatu tentu mengalami perubahan. Jadi, hakikat segala sesuatu itu ialah perubahan itu sendiri. Perubahan itu dilambangkan sebagai sifat api. Perubahan itu berlaku di bawah suatu hukum yang disebut logos, artinya pikiran yang benar. Yang keempat adalah Pitagoras. Menurut pandangannya bahwa asal segala sesuatu itu ialah bilangan atau angka. Pandangannya tentang alam semesta bertolak dari bilangan. Ia berpendapat alam ini tersusun sebagai bilangan-bilangan. Oleh karena itu, manusia untuk mengetahui alam ini melalui pengetahuan mengenai bilangan. Yang kelima adalah Leucippus. Ia dianggap sebagai orang pertama yang menggunakan tentang atom. Menurut pandangannya, segala sesuatu yang ada itu terdiri atas atom-atom dan ruangan kosong yang jumlahnya tak terhingga. Yang keenam, Demokritos. Pandangannya tentang alam dikembangkan dari pandangan Leucippus. Menurutnya, alam semesta terdiri atas atom-atom dan ruangan hampa. Atom-atom itu bebas bergerak dan dapat mengubah posisinya, bersifat kekal, tidak terlihat, dan tidak dapat dibagi. Dan yang terakhir adalah Empedokles. Ia berpandangan bahwa alam semesta ini terdiri dari 4 unsur utama, yakni udara, air, api, dan tanah. Masing-masing unsur memiliki sifat yang berbeda. Udara bersifat dingin, api bersifat panas, air bersifat basah, dan tanah bersifat kering. Sehingga sesuatu benda dapat terjadi karena adanya percampuran antara unsur-unsur tadi. Sikap hidup Empedokles juga dipengaruhi oleh Pitagoras, bahwa di samping 4 unsur tadi ada pula 2 kekuatan yang berpengaruh, yaitu cinta dan kebencian. Materi ketiga dan terakhir adalah 3 filsuf besar. Yunani memiliki 3 tokoh filsuf yang ternama, dan segala pandangannya dan pendapatnya tentang filsafat masih digunakan hingga saat ini, yaitu Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Yang pertama, Sokrates. Sokrates hidup antara tahun 469 sampai 399 sebelum Masehi. Adalah seorang filsuf Yunani. Menurutnya, jiwa manusia merupakan asas hidup yang paling dalam. Jadi, jiwa merupakan hakikat manusia yang memiliki arti sebagai penentu kehidupan manusia. Berdasarkan pandangannya itu, ia tidak mempunyai niat untuk memaksa orang lain menerima ajaran atau pandangan tertentu. Yang kedua, Plato. Plato hidup antara tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Menurut pandangannya, bahwa realitas yang mendasar adalah ide dan idea. Ia percaya bahwa alam yang kita lihat atau alam empiris yang mengalami perubahan itu bukanlah realitas yang sebenarnya. Dunia penglihatan atau dunia persepsi, yakni dunia yang konkret itu hanyalah bayangan dari ide-ide yang bersifat abadi dan intermaterial. Tokoh yang terakhir adalah Aristoteles. Menurut pendapat Aristoteles, materi tidak mungkin tanpa bentuk karena ia ada atau eksis. Inti dari logika Aristoteles disebut silogisme, yaitu cara berpikir yang bertolak dari 2 dalil atau proposisi yang kemudian menghasilkan proposisi ketiga yang ditarik dari 2 proposisi semula. Ia juga berpendapat mengenai pentingnya logika bagi perkembangan pemikiran manusia. Berikut contoh filsafat. Yang pertama adalah, apakah sukses itu harus selalu kaya? Dan kedua, virus COVID telah merenggut banyak nyawa. Lalu timbul pertanyaan dalam diri kita, bagaimana cara makhluk yang begitu kecil bisa membuat kehidupan manusia menjadi kacau hingga merenggut banyak nyawa?